Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La astaghfar Muhammad sallallahu alaihi wasallam samila samila dzurriyyati wa tanashada sallallahu alaihi muqarrabin. Khususan ila mu'alif al-kitab ba'ali ma'sum summa sallallahu wa ummatina wa jatina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. An-nashadin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89 ya. Wa ini uhibbu. Wa ini sedene ingsun iku uhibbu seneng sapa ingsun aya alama. Aing ngerti sapa al-qari'u orang yang membaca al-mukminu kang mukmin ana ijma sak temene ijma ala talabi ziyaratihi ing atase ziarah maring Kanjeng Nabi iku talaban talaban akidan ing tuntutan yang kuat, harapan yang kuat lam yukhalif mengko ora berbeda fidzalika ing dalam tidak ada perbedaan pendapat fidzalika ing dalam ziarah Kanjeng Nabi la alimun antarane tidak termasuk orang yang alim, wala jahilun juga termasuk orang yang bodoh, wala aswadun orang yang berkulit hitam, wala abyadun lan orang yang berkulit putih, wala rajulun dan tidak seseorang seorang laki-laki wala mru'atun lan orang perempuan bal soroha balik menetapkan bahkan menyatakan sapa ba'du hudatil umati sebagian orang yang memberikan petunjuk pada umat anna hadhiz ziyarati inna anna hadhiz ziyarata sak temene ziarah kubur Nabi iku wajibatun wajib. Bali Masum berharap begini bahwa semua yang membaca kitab ini tahu bahwa ziarah kubur kepada Nabi itu sangat disarankan. Bahkan kalau di sini dikatakan wajib. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Apakah warga kulit putih, kulit hitam, atau yang lain. Firoron halih menghindarkan diri minal jafai saking antipati. Jafa itu antipati alladzi Roma yang telah menyatakan bi kelawan jafa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu ziarah kubur dengan ziarah kubur ke makam Nabi itu kita lakukan dengan rasa suka karena kita juga tidak ingin menjadi orang yang disindir oleh Nabi. Nabi pernah mengatakan dalam salah satu riwayat beliau mengatakan begini, man lam yazurhu fa innahu alaihi salatu wassalam qala fi ma rawahu Ibnu Hajar man lam yazurni faqad jafani. Kita lanjutkan. Alladzi rama bihi sallallahu alaihi wasallam man ing wong lam yazurhu yang tidak mau ziarah sapa man hu ing nabi fa innahu mongko sak temene man alaihi salatu wassalam maring Kanjeng Nabi qala ngucap sapa nabi fima ing dalem barang rawahu kang mriwayataken sapa Ibnu Hajar. Dawi Nabi begini, diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, sebuah hadis, man lam yazurni faqad jafani. Man sapane wong lam yazurni yang tidak ziarah sapa man ni ingsun ya faqad jafani. Monggo teman-teman berarti antipati sapa man ni ingsun. Kata Nabi, siapa yang tidak mau ziarah kepadaku, ziarah kubur ning Nabi berarti dia bukan orang yang senang pada Nabi. Nah, kalau kita dikatakan begitu, siapa yang berani? Orang yang tidak mau ziarah pada makam Nabi dianggap orang yang tidak suka Nabi. Padahal kita butuh Nabi. Bakola mongkon ngendika sapa Nabi, mamin ahadin tidak ada dari seseorang min ummati saking umatku lahu kedui ahad apa saatun waktu suma lam yazurni
kemudian tidak ziarah sapa man ingsun laisa kang ora ana lau kediman apa uzrun uzur. Kata Nabi lagi hanya orang yang uzur saja yang boleh tidak ziarah ke Nabi. Sehingga Nabi mengatakan kalau ada orang itu tidak ada uzur, tidak ada alasan, kemudian tidak ziarah pada Nabi, maka berarti itu suatu yang luar biasa. Itu kebangetan banget. Tidak ada alasan orang untuk tidak ziarah kubur pada Nabi. Yang hadis Nabi yang sebelumnya mengatakan siapa yang tidak mau ziarah pada Nabi maka berarti dia dianggap tidak menyukai Nabi. Ziyadatun tambahan. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja walam yazurni. Man sapane wong hajja kang haji sapa man, tetapi walam yazurni, tetapi ini tidak ziarah sapa man ni ingsun faqad jafani. Maka berarti maka berarti antipati sapa man ni ingsun. Kala ngendika sapa Syekh, ada utai ini ku syai'un sesuatu yukhifu yang mengkhawatirkan ahli imani ing ahli iman. Naam lam yaro tidak melihat sapa annasu manusa walam yasma'u dan tidak mendengar sapa mereka min ahdi saking waktune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahdil adi maring janjine Nabi alladzi nahnu kang utai kita fihi ing dalem alladzi al-ana ing dalem waktu saiki ahadan ing seseorang yukhalifu yang bedani sapa man fi talabi hadi ziarati ing dalem mencari ziarah Nabi al-karimati yang mulia illa hadar rajula kecuali laki-laki ini, yakni kalau Mbah Halim Maksum mengatakan salah satu tokoh yang kemudian menolak ziarah kubur pada Nabi, itu beliau nyebut nama. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Saya kira Anda kenal Ibnu Taimiyah ya. Ada tahu Ibnu Taimiyah, seorang pembaru yang kemudian diikuti oleh kalangan Wahabi. Beliau nyebut salah satu yang kemudian menolak itu adalah Ibnu Taimiyah. Waman lan kelompok tertentu orang-orang ihtaro yang tertipu bi kelawan Ibnu Taimiyah min asrihi maring waktune Ibnu Taimiyah lil yaumi maring hari ini. Wahum utai mereka iku afrodun pribadi-pribadi wa aduna yang bisa dihitung bil asobi'i kelawan jari baina umatin yang dalam antarane umat bi asroriha kelawan bi asriha kelan hitungane umat tu'adu dibanding dengan seluruh umat tu'adu yang bisa dihitung bimiatin wal malayina lan miliatan indahum no sisi mereka hadi ziyadatu tambahan ini badal haji setelah haji alladzi huwa kang utawi haji iku ahadu arkanil islami salah satu dari rukun Islam. Walau kana lamun ana liha util ini ina maring mereka yang mencegah apa aklun punya penalaran warawiyatun lan rawi lasakatu mongko yakti akan diem sapa mereka anil jahri saking berbicara keras bihadi saniyati maring perilaku yang buruk. Wahum halitai mereka itu yarauna padha melihat sapa mereka ibadallah taala ing para hambane Allah taala tu'adu yang dihitung bil alafi wal malayina kelan ribuan taba'asuhum mengikuti hukum mereka apa alwaswaku rasa rindu al-mulkikotu yang menggelisahkan yang mendorong ilahi Nabi sallallahu alaihi wasallam maring kanjeng Nabi. Fayat rukuna mongko padha meninggalkan sapa mereka autonahum ing negarane mereka wa ahbabahum
lan ing orang-orang yang mereka cinta, wa amwalahum lan ing harta mereka, yutabiuna yang padha ngikuti sapa mereka almasira ing perjalanan lailan wa naharon, malam dan siang, yabtalihuna yang berangkat sapa mereka ila rabbihim maring pangerane, ayutila ayan to memperpanjang ajalah ing waktune mereka hatta yasilu sehingga sampai sapa mereka ilahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Ali Maksum, orang yang menolak ziarah kubur Nabi, apakah mereka tidak melihat kenyataan bahwa semua orang yang haji itu akan ziarah kubur Nabi? Kalau kita pikir juga lagi aneh. Secara ajaran kalangan Wahabi biasanya menolak ziarah kubur Nabi. Tapi kalau ada orang haji, kita diarahkan ke situ karena ada kepentingan tertentu. Salah satu yang paling ketok biasanya adalah kepentingan ekonomi. Ziarah orang-orang ziarah kubur kan, orang-orang yang haji biasanya oleh Saudi diarahkan ke Madinah. Salah satu programnya kan ke Madinah. Kenapa harus ke Madinah? Kenapa sampai harus berapa hari itu? Di Madinah minimal 8 hari atau 9 hari. Karena biasanya kita diajarkan untuk sholat 40 kali jamaah, 41 kali jamaah. 40 itu berarti berapa? 9 hari ya. 9 hari. Semua yang haji diarahkan ke situ. Tapi kalau mereka mengajarkan ziarah kubur Nabi itu bid'ah. Ajarannya bid'ah, tapi orang haji diarahkan ke situ. Berarti kan ada sesuatu persoalan ekonomi karena akan nginap di hotel, pemasukan ke negara juga tinggi. Sehingga Mbah Ali Maksum mengatakan kalau orang-orang itu, orang-orang yang menolak ziarah kubur Nabi atau menganggap ziarah kubur Nabi itu bid'ah, itu mestinya mereka mikir. Satu, dari sisi riwayat banyak hadis-hadis yang menyuruh kita ziarah Nabi. Yang kedua, kenyataan mereka, hampir semua orang yang ziarah haji itu mesti akan ke Kanjeng Nabi. Kalau mereka melihat kenyataan itu, melihat banyak hadis, banyak riwayat, mereka mestinya tidak akan ngomong begitu. Faida wasolu, maka nalikane sudah sampai sapa mereka, kalau mereka sudah sampai ke Madinah, falatas maka jangan bertanya sapa sira an mablaghi ma saking tujuane barang yakumu kang memenuhi sapa ma bihim kawan mereka min masarotin summa masarotin, dari capaian-capaian dari perjalanan tadi, fa inna dzalika karena saat temennya tadi kesulitan mereka meninggalkan negara, meninggalkan ini untuk ziarah Nabi, iku syai'un sesuatu innama ya'lamuhu kang mengetahui ing syai' sapa al-alimu, orang yang alim, al-khabiru yang punya kepekaan. Jangan ditanya ketika kita ziarah kubur apa yang mereka dapat. Mereka ketika datang ke makam Nabi apa yang mereka dapat. Hanya orang yang punya perasaan yang kemudian bisa merasakan itu. Waman sapane wong qara'a yang maca sapa man ibaratil usaki ing tanda-tanda orang yang mencinta lidzalika makomi maring kedudukan ini al-karimi arafa, mongko ngerti sapa man anal mukminina sak temene orang mukmin iku fi alamin ing dalem kondisi ing dalem tempat tertentu, wa ula ilmaniina lan orang-orang yang mencegah iku fi alamin akhir. Kalau kita memperhatikan ini, maka berbeda banget antara orang yang mau ziarah kubur Nabi dengan orang yang menganggap ziarah kubur Nabi itu bid'ah. Yang satu di tempat yang berbeda, jadi mereka nggak sama. Antara orang yang mencintai Nabi, salah satu indikatornya mereka akan mencari Nabi. Sementara orang yang menolak Nabi itu dianggap sebagai orang yang tidak mencintai Nabi. Karena itulah kita berusaha menunjukkan
kita mencintai Nabi dan kita menunjukkan perilaku kita memang mencintai Nabi. Jangan kemudian kita ngomongnya mencintai Nabi tapi perilaku kita justru tidak mencintai Nabi. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi fa'na rabbi wa faqih ahlana wa qarabati lana rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi fa'na rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.